Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, agenda Sintayong pasca dievaluasi. Presiden FIFA bawa kabar baik untuk Timnas Indonesia. Back Timnas Indonesia jadi pahlawan Persija Jakarta. Beri ucapan ulang tahun Asteas Tripolis didesak mainkan Bagus Kahvi. Melalui via akun Instagram resmi klub Asteas Tripolis FC mengucapkan selamat ulang tahun terhadap Bagus Kahvi, di mana striker asal Magelang ini menginjak usia 21 tahun. Di unggahan tersebut, klub Yunani Asteas Tripolis didesak netizen untuk memberikan debut striker asal Indonesia Bagus Kahvi. Klub Yunani sendiri adalah pelabuhan barunya selepas berpisah dengan klub Belanda FC Utrecht. Pecinta sepak bola tanah air pun amat sangat sudah tidak sabar untuk menunggu debut dari Bagus Kahvi. Back Timnas Indonesia jadi pahlawan Persija Jakarta. Sekembalinya dari Timnas Indonesia, Hansa Muyama langsung mendapatkan kepercayaan dari Thomas Doll, yakni kalau menghadapi Bali United dalam lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Dalam kemenangan dramatis Macan Kemayoran, Hansa Muyama berhasil mencatatkan namanya di papan skor, di mana ia berhasil menjadi penyeimbang kedudukan di masa injury time. Persija sendiri menang setelah Ondrej Skudela mencetak gol ketika jelang pertandingan berakhir yang mengubah skor menjadi 3-2. Setelah evaluasi, Sintayong pulang ke kampung halaman dulu. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah dievaluasi pasca timnya gagal pada Piala AFF kali ini. Namun, Indra Syafri tidak bisa membeberkan secara detail. Dalam evaluasi itu, pihaknya pun sudah menerima berbagai penjelasan dari Sintayong dengan kegagalan tersebut. Lebih lanjut lagi, Indra Syafri juga mengatakan Sintayong untuk sementara waktu akan kembali ke Korea Selatan terlebih dahulu. Namun, dia belum mengetahui kapan pelatih itu akan kembali ke Indonesia. Dirtek PSSI akui Sintayong sempat keluhkan kualitas pemain Timnas Indonesia. Indra Syafri membeberkan keluhan Sintayong akan kualitas pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, di mana Coach Shin merasa kualitas pemain Timnas Indonesia kurang bagus. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga mengatakan sebenarnya masih ada dua pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk ajang tersebut, yaitu Elkan Bagot dan Sadi Walsh. Namun sayang, kedua pemain itu urung tampil karena membela klub masing-masing. Indra Syafri pun berharap kegagalan Timnas senior tidak terulang kembali untuk Timnas U20. Sebab Timnas Indonesia U20 akan tampil pada Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Keisuke Honda datang ke Indonesia, pertanda kolaborasi dengan Sintayong. Presiden sepak bola legenda Jepang Keisuke Honda berada di Indonesia sejak Sabtu 14 Januari 2023. Bukan untuk melatih klub tanah air, namun Keisuke Honda disebut akan menjalankan proyek yang belum bisa diungkap. Lantas, apakah ini pertanda Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk membantu Sintayong menangani Timnas Indonesia? Sebab Keisuke Honda sendiri diketahui mampu mengangkat derajat sepak bola Kamboja. Jika benar, kolaborasi Keisuke Honda dan Sintayong merupakan perpaduan yang luar biasa. Sebab dua orang hebat yang berasal dari dua negara terkuat di Asia yakni Jepang dan Korea Selatan bakal bekerja sama mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Termasuk Timnas Indonesia, Presiden FIFA doakan negara dari Asia Tenggara menembus World Cup 2026. Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni Infantino berharap sepak bola Asia Tenggara terus berkembang dalam semua aspek. Ia juga mendoakan Timnas Indonesia serta negara Asia Tenggara lainnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan yang disampaikan Gianni Infantino itu tidak terlepas dari kuota Asia yang bertambah di Piala Dunia 2026 tersebut, di mana saat ini benua kuning memiliki 8 slot dari 48 tim untuk berkompetisi di Piala Dunia 2026. Brutal, pemain Vietnam pukul pemain Thailand. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Maidin pada Jumat 13 Januari, Kue Ngoc Hai sempat terlibat perselisihan dengan Kapten Timnas Thailand, Theraton Bunmatan. Kala itu Theraton memprotes wasit karena Kue Ngoc Hai dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti sendiri. Tak terima dengan protes tersebut, Kue Ngoc Hai kemudian mendorong Kapten Thailand. Emosi Theraton pun kemudian naik dan terjadi saling konfrontasi. Parahnya, Kue Ngoc Hai kemudian tampak ingin memukul Theraton. Beruntung, bek Thailand berusia 32 tahun ini dipisah oleh pemain lawan di lapangan. Sebelumnya, Kue Ngoc Hai juga pernah melayangkan sikutan kepada pemain Timnas Indonesia Dendy Sulistiawan saat bermain di SUGBK. Menangis, Park Hang-seo berpisah dengan Timnas Vietnam. Pelatih Park Hang-seo menyampaikan pesan perpisahan kepada Timnas Vietnam selepas leg kedua final Piala AFF 2022. Pikirannya terbelah antara mengingat kenangan indah dan penyesalan bersama The Golden Star Warriors. Itu disampaikan Park Hang-seo setelah gagal menjuarai Piala AFF 2022.
di mana Vietnam akhirnya hanya jadi runner-up karena kalah agregat 2-3 dari Thailand. Ini sekaligus menjadi laga terakhir Park Hang-seo setelah bertugas selama 5 tahun menangani Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta maaf karena tak bisa memberikan kado perpisahan. Presiden FIFA serahkan langsung trofi juara Thailand. Timnas Thailand memastikan gelar juara usai menang tipis 1-0 atas Vietnam. Teraton Bumatan jadi pahlawan The War Elephant lewat gol tunggalnya di menit ke-24. Presiden FIFA Gianni Infantino pun menyerahkan langsung trofi juara Piala AFF 2022 kepada Timnas Thailand. Momen itu terjadi tepat setelah pertandingan final leg kedua di Thammasat Stadium Rangsit pada Senin 26 Januari malam waktu Indonesia Barat. Thailand juara AFF Sarah Hyoyen naik podium 4 kali. Gelandang timnas Thailand Sarah Hyoyen menjadi pemain tersukses di ajang Piala AFF dengan koleksi 4 gelar yang diraih sejak 2014. Hyoyen merupakan gelandang senior dari Scott Changsway yang kembali menegaskan dominasinya di Piala AFF. Di mana selama tampil di timnas Thailand hampir 10 tahun, Hyoyen sudah mengkoleksi 68 caps dan 5 gol. Jika ditilik dari 2014, kali pertama Hyoyen mengangkat piala, timnas Indonesia saat itu beranggotakan pemain-pemain seperti Kurnia Mega, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, hingga Boaz Salosa. Hingga kini kembali mengangkat piala di era Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Anggota Exco PSSI dukung perpanjangan kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Meski gagal mengantarkan Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022 lantaran gugur di babak 4 besar, salah satu anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Yoyo Sukawi tetap mendukung Sintayong untuk bertahan di Timnas Indonesia. Bahkan ia setuju apabila kontrak sang pelatih diperpanjang. Yoyo Sukawi menganggap kekalahan yang dialami oleh skuad Garuda juga dilatar belakangi oleh banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan. Jadi menurutnya, Sintayong masih pantas untuk diberi kesempatan. Bambang Pamungkas masuk bursa calon waketum PSSI. Komite Pemilihan memberikan informasi terbaru soal bakal calon Komite Eksekutif PSSI periode 2023-2027. Sebelumnya nama-nama tersebut tertinggal datanya dan kini KP telah mengkonfirmasi siapa saja yang bakal jadi calon itu. Nama legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas masuk dalam tambahan 3 orang bakal calon wakil ketua umum yang diumumkan oleh Komite Pemilihan. Selain sosok yang akrab disapa BP itu, ada juga ex-kapten Timnas Indonesia yang kini menjabat sebagai komisaris di PT Liga Indonesia Baru, Ponario Astaman. 2 mantan pilar Timnas Indonesia bersaing jadi anggota Exco PSSI. PSSI sudah mengumumkan bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Exco setelah pendaftaran resmi ditutup pada Senin 16 Januari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari 78 nama yang terdaftar sebagai bakal calon anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, terdapat 2 mantan pemain Timnas Indonesia era 90-an. Keduanya merupakan pemain jebolan program PSSI Primavera, yakni Kurniawan Dwi Julianto dan Yeyen Tumena. 2 rekan seangkatan yang pernah menimba ilmu sepak bola di Italia itu menjadi minoritas di antara sederet nama lain yang belum pernah merasakan membela negara di atas lapangan hijau. Wonderkid Timnas Indonesia siap comeback bersama Persebaya Surabaya. Gelandang Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang paling sibuk di tim Bajul Ijo. Pasalnya dia merupakan salah satu pemain kunci bagi Sintayong. Lama meninggalkan tim, Marcelino Ferdinand menegaskan jika dia sudah siap untuk bermain kembali bersama Bajul Ijo. Apalagi dia bersama dengan pemain Timnas Indonesia yang lain Rizky Ridho sudah mulai bergabung latihan. Di sisi lain, Marcelino mengakui jika kondisi fisiknya saat ini belum mencapai 100%. Pasalnya, dia hanya istirahat 3 hari sejak pulang dari Piala AFF 2022. Namun pelatih Haji Santoso memberikan sinyal jika 2 pemain tersebut akan kembali bisa membela Persebaya dan akan dibawa saat laga tandang ke markas Persita Tangerang pada 18 Januari mendatang. Egy Maulana Fikri bikin media Malaysia heran. Egy memang tengah menjadi sorotan publik karena bersama Timnas Indonesia di Piala AFF lalu performanya tidak sebagus dari sebelumnya. Hal ini membuat salah satu media Malaysia semuanya bola heran. Dalam artikel yang dituliskan, mereka menyebut kalau bintang termuda Timnas Indonesia Egy kini meredup. Meski begitu, Egy tetap berkontribusi untuk Timnas Indonesia. 2 gol berhasil dicatatkan saat Piala AFF 2022. Pertama saat melawan Kamboja dan satu lagi saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Sintayong dirayu untuk perkuat klub Liga Malaysia. Dengan status pelatih Piala Dunia, pelatih asal Korea Selatan Sintayong tampak dirayu untuk bergabung ke klub Liga Malaysia. Hal ini buntu dari belum adanya pernyataan resmi PSSI mengenai masa depan Sintayong. Media Malaysia semuanya bola menyebut tidak ada yang mustahil bagi Liga Malaysia. Kelantan sudah mendatangkan pelatih papan atas asal Korea musim ini. Pelatih dari Korea Selatan mungkin sedikit lebih mahal, tetapi harga itu dianggap sepadan dengan kualitas yang menonjol di Asia Tenggara.
Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.